Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ya, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Apakah masih sehat? Semangat untuk belajar? Harus tetap semangat ya. Nah, di sistem komputer kita akan belajar tentang pengertian sistem komputer. Apakah sistem komputer itu? Kemudian apa fungsi dari sistem komputer dan apa saja komponen sistem komputer yang akan kita pelajari. Nah, kita bayangkan dulu ya. Bayangkan jika ada mobil dengan menggunakan autopilot. Kalian tahu kan autopilot itu? Autopilot itu adalah sebuah sistem yang dapat memprediksi atau menjalankan mobil dengan sendiri tanpa bantuan manusia. Nah, di autopilot itu akan menghitung jarak mobil di depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian kita bisa sinkron dengan map, jadi kita bisa mengikuti map tujuan kita, kecepatan kita juga dibatasin ya. Tuh, itu dari sebuah sistem yang bernama autopilot. Nah, sistem itu kita ada perangkat komputer. Komputer itu diciptakan untuk mengelola berbagai tugas tersebut yang umumnya tidak dapat dikerjakan oleh otak manusia. Untuk mengatur data dengan baik, komputer perlu sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Nah, apakah sistem komputer itu? Nah, sistem komputer itu merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sebuah sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan firmware. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing pada sebuah sistem komputer. Tetapi saat menjalankan tugasnya, perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung antara satu sama lain. Hardware tidak dapat bekerja jika tanpa adanya sebuah software, dan hardware pun dan software pun begitu. Keduanya tidak akan bisa dipakai untuk menghasilkan suatu informasi jika tidak ada sebuah firmware yang menjalankan atau memberikan perintah. Nah, fungsi dari sistem komputer. Di bawah ini beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa kita pahami, antara lain menginput sebuah data, memproses sebuah data, menghasilkan sebuah data, dan menyimpan sebuah data. Apakah itu masing-masing? Nah, menginput sebuah data yang kita pelajari dulu yaitu input data, yaitu merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada di dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna atau firmware melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses data, itu proses merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertujuan untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada satu central processing unit atau disebut CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Nah, di CPU ini perintah yang kita berikan kepada sistem atau komputer atau perangkat akan diproses, diolah di CPU ini. Nah, di CPU ini dibantu oleh sebuah memori yang akan membantu untuk meringankan tugas dari CPU tersebut. Hasil menghasilkan sebuah data
merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output atau menghasilkan data yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses oleh CPU tadi, yang telah kita masukkan datanya ya, kemudian diproses oleh CPU, dan ini kita dihasilkan oleh sebuah data menjadi sebuah informasi. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Nah, data yang kita olah tadi yang diolah oleh CPU dan dibantu oleh memori itu akan menjadi sebuah data atau informasi yang berbentuk gambar ataupun video ataupun suara. Nah, dari situ menyimpan, kemudian yang selanjutnya adalah menyimpan sebuah data, merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output, data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya akan digunakan dalam waktu tertentu. Nah, selain data keluaran atau mengeluarkan data, menghasilkan data, menciptakan data, kita bisa menyimpan data tersebut yang sudah diolah oleh komputer ke dalam memori atau storage ya, dan akan kita gunakan di waktu tertentu. Kita buka, kita cetak. Tuh, seperti hard disk, flash disk. Nah, itu contoh dari perangkat penyimpanan data. Nah, selanjutnya komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem, yaitu hardware, software, dan juga firmware. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai 3 jenis komponen tersebut, diantaranya sebagai berikut. Nah, sebagai berikutnya apa? Pelajari di pertemuan minggu depan. Ya, komponen sistem komputer ada di pertemuan minggu depan. Jadi jangan lewatkan tentang materi lanjutan dari sistem komputer di video minggu depan. Gimana? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kirim ke WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi ya. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat dan salam IT.